Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami haturkan salam hormat kami kepada Dewan Juri dan para hadirin yang telah berkenan hadir dalam sidang kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, JE Saitapi, saya Eko Fajar Arifianto, selaku panitia pengganti. Saya Muhammad Rizky Haji Pratama, selaku Ketua Majelis. Saya Reva Zarina Kamila, selaku Hakim Anggota 1. Saya Siti Otima Terusna sebagai Hakim Anggota 2. Saya Sahbudin sebagai kuasa hukum tunggal. Saya Muhammad Fahad sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Sadikin sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Paul Wido sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Rizky Rahma Adinda sebagai penggugat dan saksi penggugat. Saya Sabrina Nina Nurama sebagai tergugat. Saya Rangga Aditya sebagai saksi penggugat. Saya Yuna sebagai saksi tergugat. Saya Dewanto sebagai juru sumpah. Saya Nuri Hidayat sebagai saksi penggugat dan saksi ahli. Terima kasih atas perkenalannya. Kesempatan kali ini kami akan menampilkan sidang acara kontestasi dalam kurun 75 menit. Sebelum memulai acara persidangan, saya akan menjelaskan tentang kasus posisi yang akan kami persidangan kali ini. Vina Rahmatika yang memiliki latar belakang sebagai seorang tenaga kerja wanita memiliki seorang sahabat yang pada kasus ini menjadi tergugat, yaitu saudara Ana Amalia. Awal tahun 2015 merupakan awal tahun yang berat untuk saudara Ana Amalia karena dia sebagai seorang janda dan memiliki 2 orang anak yang kedua-duanya duduk di bangku kuliah. Pada tahun itu, anak terbesit di pikirannya untuk mendirikan sebuah usaha. Namun sayangnya, dia tidak memiliki modal untuk mendirikan usahanya tersebut. Untunglah ada Ibu Vina yang dapat membantunya. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saudara Ana meminta piutang kepada saudara Vina sejumlah 1 miliar rupiah. Dan kesepakatan itu pun terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan. Ana memberikan sertifikat tanahnya dan surat hak tanggungan sebagai jaminan. Dan Vina memberikan 4 kali transfer dalam kurun waktu 2 bulan. Namun awal tahun 2016, Vina dinyatakan oleh dokter mengalami sakit gagal ginjal. Penyakitnya itu membuatnya harus membutuhkan banyak biaya untuk berobat. Karena sudah keterbatasan biaya, akhirnya Vina terpikir untuk menagih hutangnya yang berada pada anak. Tagihan demi tagihan mulai dilakukan, tapi tidak ada balasan dari anak. Sampai akhirnya di tagihan berikutnya, anak hanya memberikan 5 juta rupiah saja kepada Vina. Tidak berhenti di situ, karena Vina memang benar-benar membutuhkan uang, akhirnya dia melakukan tagihan lagi. Namun apa yang terjadi? Vina menghilang bersama hutangnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tidak ada itikat baik dari saudara anak. Dan akhirnya anak Vina pun mendatangi kediaman anak yang ada di Kecamatan Geger, Bangkalan untuk mengetahui secara langsung. Namun apa yang dia temui? Rumah kosong dan rimbunan ilalang. Tidak berhenti di situ, Vina pun akhirnya mendatangi kediaman Pak RT untuk menanyakan kemana perginya sahabat lamanya itu. Namun sayangnya Pak RT sedang umroh di Tanah Suci. Beberapa hari berlalu, Vina pun kembali lagi mendatangi kediaman Pak RT. Dan syukurlah Pak RT ada di sana. Dan dia mendapatkan informasi bahwa anak kedua dari Ana sekarang berada di Surabaya Barat. Secercah harapan Vina manfaatkan. Dia mendatangi anak kedua dari Ana, namun sayangnya harapan itu pun hilang. Ternyata anak kedua dari Ana tidak mengetahui ibunya di mana. Karena sudah merasa muak, sudah merasa membutuhkan banyak uang, akhirnya Vina pun menggadaikan surat tanah yang dia jaminkan. Karena tidak dapat memperbarui jaminannya, akhirnya surat tanah itu pun dilelang pada awal Januari 2022. Beberapa bulan berlalu setelah pelelangan, tiba-tiba terdengar ada telepon. Dia lihat nomor tidak dikenal. Siapa sangka teman lama dan hutangnya kembali menghubungi. Pertikaian tidak dapat dihindarkan. Sehingga akhirnya pada 30 Maret 2022, Vina mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkalan. Siapakah yang akan memenangkan pengadilan ini? Apakah Vina sebagai penggugat yang akan menang? Apakah justru Ana yang akan memenangkan peradilan ini? Simak persidangan kami. Ubi Societas Invitius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua sebelum sidang ini dimulai. Yang pertama, karena keterbatasan waktu kami, maka akan sering terdengar kata sekian dan selanjutnya telah dianggap dibacakan.
Untuk menandai jeda sidang akan ditandai dengan pendudukan kepala. Terima kasih. Saya, selaku panitera pengganti, akan membacakan tata tertib persidangan berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata tertib penghadapan tertib persidangan sebelum dimulai. Penasihat para pejabat dalam ruang pada saat dan sidang untuk berdiri majelis hakim pemeliharaan di persidangan. Ketua majelis hakim akan bahwa mencapai tahun tidak mengikuti kehadiran anak hanya dimungkinkan sesuai dengan tentang sistem peradilan anak yang diperintahkan oleh hakim ketua untuk memelihara tata tertib wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Pengunjung sidang yang sesuai martabat dan tidak tertib mendapatkan perintah dari ketua majelis hakim, maka atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib, sebagaimana yang dimaksud pada angka 7, bersifat suatu tindak pidana akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Selama sidang berlanjut, yang keluar masuk diwajibkan membayar majelis dengan mengangguk kepala. Sidang perkara perdata dengan nomor 180 /PDTG/2022 Pengadilan Negeri Bangkalan antara Vina Romantika melawan Ana Amelia akan segera dimulai. Para penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan. Baik, kami Majelis Hakim sesuai dengan penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Maret tahun 2022, saya Profesor Dr. Muhammad Rifki Nur Hadi Pratama sebagai Ketua Majelis, Reva Zarina SHMH selaku Hakim Anggota 1, Siti Watimatul Husna selaku Hakim Anggota 2. Baik, kepada hadirin dimohon untuk menaati semua peraturan yang telah dibacakan oleh panitia. Kemudian kepada pers maksud saya, silakan untuk mengambil gambar, namun untuk cahayanya mohon dinonaktifkan dikarenakan dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, panitera, apakah saudara siap pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana Hakim Anggota 1? Siap Yang Mulia. Bagaimana Hakim Anggota 2? Siap Yang Mulia. Baik. Baik, setelah memeriksa ruang persidangan pada hari ini, ruang sidang ini dinyatakan sah dan lengkap untuk dijadikan ruang persidangan. Oleh karena itu, akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Bangkalan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 180/PDDG/2022/PN Bangkalan antara Vina Romantika sebagai penggugat dan Ana Amelia sebagai tergugat. Pada hari ini, Rabu 6 April tahun 2022, bertempat di ruang sidang Unijoyo Pengadilan Negeri Bangkalan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, panitera, apakah benar ini berdasarkan hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada penggugat, sebelum memulai persidangan ini, majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mohon saudara menjawab sesuai dengan identitas saudara. Baik, nama saudara?
Tempat tanggal lahir. Saya lahir di Bangkalan tanggal 17 Mei 1973 yang mulia. Alamat saudara. Saya beralamat di Bangkalan, Desa Timur, Kapal yang mulia. Agama saudara. Saya beragama Islam yang mulia. Pekerjaan saudara. Saya sebagai ibu rumah tangga yang mulia. Berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negaraan Indonesia, benar ya? Baik, kepada tergugat mohon untuk menjawab sesuai dengan identitas saudara. Nama saudara, Nama saya Ana Malia. tempat tanggal lahir, Saya di Bojonegoro 23 Juni 1972. alamat saudara, Saya beralamat di Desa Batu Belah. pekerjaan saudara, Saya wirausaha yang mulia. agama saudara, Islam. berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negaraan Indonesia. Saya yang Didampingi oleh bagaimana didampingi yang mulia. baik, panitera mohon untuk panggilkan kuasa hukum dari masing-masing pihak. Baik, yang mulia. Untuk kuasa hukum dari pihak tergugat dan pihak tergugat, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, silakan dulu. Baik, silakan dulu. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara telah membawa identitas, surat kuasa maupun surat beracara pada hari ini? Baik, silakan bangun majelis. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk ikut pemeriksaannya. Silakan mulai tempat. Baik, setelah memeriksa identitas dari para pihak sudah selesai dan sesuai pada Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka di situ dijelaskan bahwasannya mediasi diberikan paling lama 30 hari. Maka dari itu, majelis hakim akan memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Kepada pihak penggugat, berapa lama mediasi yang Anda butuhkan untuk bisa menyelesaikan kata sepakat? Menurut Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, pengadilan waktu maksimal adalah 3 bulan, sehingga menurut kami proses mediasi kami maksimalkan yang mulia yaitu 3 bulan. Baik, bagaimana pihak tergugat? Kami keberatan yang mulia. Menurut kami untuk melakukan mediasi tidak harus berlama-lama, karena nantinya jika kesepakatan tidak ditemui, itu hanya akan membuang waktu kami. Jadi kami harap pada saya saja yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Demikian kami tidak berani. Baik. Panitera 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu 20 April 2022, yang mulia. Tetap pukul 10 apakah ada agenda persidangan lainnya? Tetap dan tidak ada agenda persidangan lain, yang mulia. Baik, dikarenakan dari para pihak masih membutuhkan waktu selama 14 hari. Mohon maaf, maksudnya selama benar 14 hari. Tetapi sebelumnya majelis akan mempertanyakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat apakah mediatornya dipilihkan atau untuk memilih sendiri. Kami serahkan kepada majelis. Bagaimana kepada pihak tergugat? Kami juga menyerahkannya pada majelis. Baik. Setelah kami pertimbangkan, maka majelis hakim akan menunjuk saudara Sabrina Minar Nurrahma SHMH sebagai hakim mediator dan diharapkan mediasi tersebut mencapai kata sepakat atau kata perdamaian. Maka dengan demikian sidang akan ditunda selama 14 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dikarenakan pertemuan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Mina Rahmatika sebagai penggugat dan Ana Amalia sebagai tergugat pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 bertempat di ruang sidang Unidodo Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
sebelum majelis melanjutkan persidangan pada hari ini, majelis akan menanyakan terlebih dahulu akan hasil mediasi yang telah dilakukan pada 14 hari ke belakang. Baik, kepada pihak penggugat, bagaimana hasil mediasinya yang telah saudara lakukan? Kami dari pihak penggugat dan mencapai atas hak dan data yang mulia, jadi kami meminta untuk melanjutkan pada proses. Baik, bagaimana pihak tergugat? Begitu juga dengan kami yang mulia, kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi. Hanya saja dari pihak penggugat tidak memiliki tidak baik untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, sehingga kami mohon untuk dilanjutkan saja yang mulia. Baik, dinyatakan kepada para pihak tidak mencapai kata sepakat dan majelis telah menerima hasil laporan mediasi dari hakim mediator bahwasanya mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kata sepakat atau kata perdamaian. Maka dari itu majelis hakim akan melanjutkan perkara ini dengan sidang lanjutan, yaitu dengan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baik, kepada pihak penggugat, apakah gugatan saudara telah siap? Baik, silakan melakukan ke depan, kemudian berikan salinannya kepada pihak tergugat. Baik, pada pihak penggugat, apakah saudara telah siap untuk membacakannya? Baik, silakan dibacakan. Yang kami muliakan kepada majelis hakim, yang kami hormati tergugat beserta kuasa hukum, dan yang kami hormati para hadirin yang hadir pada hari ini. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2022 terlampir dalam perkara bekas sidang kepanitiaan pengadilan di Bangkalan. Dengan ini mengajukan gugatan interpretasi kepada tergugat dengan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pada 15 Juni 2015 telah terjadi kesepakatan antara Vina Romatika atau penggugat dengan anak amil yang tergugat untuk melakukan pinjam meminjam dengan nominal sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan tergugat harus memberikan jaminan peminjamannya dan penggugat akan melakukan transfer secara bertahap kepada rekening tergugat dengan jangka waktu pelunasan 8 bulan terhitung sejak transfer terakhir dilakukan. Bahwa pada 20 Juni 2015 keduanya sepakat untuk membuat perjanjian tertulis di bawah tangan dan ditandatangani ini oleh yang bersangkutan. Bahwa pada 26 Februari 2016 penggugat telah melakukan somasi secara lisan melalui telepon kepada tergugat. Bahwa pada 29 Mei 2016 tergugat hanya membayarkan uang cash kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah. Bahwa sejak 27 Desember tergugat tidak dapat dihubungi direncanakan karena nomor telepon yang bersangkutan sudah tidak aktif. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 penggugat mendatangi alamat Yulia Rizky dengan maksud menanyakan ibunya selaku tergugat. Namun yang bersangkutan hanya tahu jika ibunya yang tergugat pulang ke rumah dari ibu tergugat. Bahwa penggugat menitipkan pesan kepada Yulia Rizky agar tergugat segera membayar pelunasan utangnya dengan maksud agar Yulia Rizky dapat menyampaikan kepada tergugat jikalau tergugat menghubungi. Bahwa pada 16 Februari 2018 penggugat telah memberikan surat-surat somasi kepada tergugat yang diterima oleh Yulia Rizky selaku anak tergugat. Bahwa pada 5 Januari 2020 penggugat memutuskan mengajukan objek jaminan tergugat kepada Bank BNI atas dasar tidak adanya kejelasan dari pihak tergugat. Yang mana dari hasil penggadaian yang dilakukan penggugat mendapatkan uang sejumlah 800 juta rupiah. Namun setelah dilakukan perhitungan tergugat masih memiliki tanggungan utang sejumlah 195 juta rupiah. Bahwa pada 5 Januari 2022 terjadi perolehan atas objek jaminan karena tidak dilakukan pelunasan atau pembaruan oleh penggugat. Bahwa hasil lelang objek jaminan hanya senilai 615.700.000 rupiah, sehingga tidak mencukupi besaran pinjaman sebesar 222.700.000 rupiah. Bahwa total kerugian yang diderita oleh penggugat dengan perhitungan yang kami dilakukan sebesar 66.200.000 rupiah. Berdasarkan uraian dari
penggugat tersebut di atas, maka penggugat mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji atau uang prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang, membayar seluruh kerugian, dan membayar biaya persidangan perkara kepada penggugat secara tunai selama-lamanya 7 hari setelah putusan dibacakan. Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan segala pertimbangan yang diberikan diucapkan terima kasih. Baik, kepada pihak penggugat, setelah saudara membacakan surat gugatannya, apakah ada gugatan yang dirubah atau tetap pada gugatan tersebut? Tidak ada yang mulia, kami tetap pada gugatan tersebut. Baik, kepada pihak tergugat, setelah saudara mendengarkan jawaban, mohon maaf, setelah saudara mendengarkan gugatan dari pihak penggugat, apakah saudara telah siap atas jawaban gugatannya? Belum siap yang mulia. Kami butuh waktu 14 hari untuk menjawab gugatan yang mulia. Baik, Pak. Baik, Bagi silakan. kami waktu 14 hari sangat lama yang mulia. Beratan yang mulia. Beratan yang mulia. Baik, silakan. Kami perlu menyusun fakta hukum karena sehingga kurang bagi kami yang mulia. Waktu 14 hari yang mulia. Baik, Panitera 14 hari dari sekarang tanggal berapa? 2022 yang mulia. Tetap pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tetap dan tidak ada agenda persidangan lain yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 14 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda jawaban atas gugatan dari pihak penggugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dikarenakan teman itu merupakan panggilan resmi. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Vina Rahmatika sebagai penggugat dan Ana Amalia sebagai tergugat pada hari ini Rabu 4 Mei tahun 2022 bertempat di ruang sidang Unijoyo Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini yaitu jawaban gugatan dari pihak tergugat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah siap atas jawaban gugatannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan bawa ke majelis kemudian berikan salinannya kepada pihak penggugat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah siap untuk membacanya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan bacakan. Baik, kami muliakan para majelis hakim dan yang kami hormati para pihak penggugat dan para hadirin yang hadir pada sidang hari ini. Kami selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa tanggal 4 April 2022 bertindak untuk dan atas nama tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban baik dalam konvensi atau konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat telah salah dalam memilih tempat untuk pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Bangkalan, yang mana hal ini tidaklah sesuai tempat tinggal tergugat yang berada di bawah di Gunung Bojonegoro. Yang kedua, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki kejelasan, baik dari segi hukum yang digunakan ataupun maksud dari gugatan itu tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam konvensi, yang pertama, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas dibenarkan oleh tergugat. Kemudian, bahwa tidak benar penggugat melakukan somasi lisan kepada tergugat pada 26 Februari 2016 karena penggugat hanya melakukan permintaan pembayaran dan tidak ada teguran ataupun perintah di dalamnya yang jelas tidak memenuhi dari unsur dari somasi. Bahwa untuk membuktikan adanya etikat baik, tergugat sudah memberikan uang secara tunai kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah. Dan kemudian bahwa tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penggugat. Tergugat merasa hal itu tidak ada hubungannya dengan hutang yang dimiliki tergugat kepada penggugat. Kemudian dalam rekonvensi, yang pertama, bahwa tergugat rekonvensi sudah melakukan penggadaian atas objek jaminan tanpa pengetahuan dari penggugat rekonvensi sebagai pemilik atau anak penggugat rekonvensi sebagai ahli waris, sehingga setiap kewajiban yang timbul akibat perbuatan itu seharusnya tetap berada di bawah
tanggung jawab terjadi anggota konvensi. Kemudian bahwa seharusnya penggugat konvensi mendapatkan haknya sejumlah 68 juta rupiah. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, penggugat konvensi dalam kedudukannya sebagai penggugat konvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tergugat dalam konvensi penggugat konvensi. Yang kedua, menghukum penggugat dan menanggung semua biaya perkara yang mungkin timbul selama proses persidangan. Atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban gugatan ini diajukan atas segala pertimbangan dan akhirnya diucapkan terima kasih. Baik, kepada pihak penggugat, setelah saudara mendengarkan jawaban gugatannya, apakah saudara akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia, tapi kami membutuhkan waktu 14 hari. Bagaimana pihak tergugat? Baiklah, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu 11 Mei 2022 yang mulia. Tetap pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tetap dan tidak ada persidangan lain yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda replik dari penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara berdata atas nama Vina Rahmatika sebagai penggugat dan anak tergugat pada hari ini Rabu 11 Mei tahun 2022 bertempat di ruang sidang Unijaya Pengadilan Negeri Bangkalan dan terbuka untuk umum. Baik, pada pihak penggugat, apakah saudara telah siap dengan repliknya? Baik, silakan bawa ke depan kemudian berikan salinannya kepada pihak tergugat. Baik, pada pihak penggugat, apakah saudara telah siap untuk membacakannya? Baik, silakan dibacakan. Saya muliakan majelis hakim dan yang saya hormati kuasa hukum tergugat dan para hadirin yang hadir pada persidangan hari ini. Dengan hormat atas nama penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi, dengan ini kami sampaikan replik dalam konvensi tergugat dalam rekonvensi sebagai berikut. Suatu gugatan dapat dikatakan tidak memenuhi kompetensi relatif jika gugatan yang didaftarkan tidak berdasarkan dengan tempat tinggal atau kediaman tergugat. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa tergugat memiliki kediaman asli di Kecamatan Uker, Kabupaten Bangkalan. Suatu gugatan dapat dikatakan actionable apabila tidak memenuhi unsur kekaburan dasar peristiwa, kekaburan dasar hukum, kekaburan dasar hukum. Bahwa tergugat hanya menyatakan untuk diberikan tenggat waktu dalam kurun 8 bulan. Selain itu, penggugat rekonvensi akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Bahwa tergugat semula penggugat dalam rekonvensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam rekonvensi semula tergugat dalam konvensi. Bahwa dalam perjanjian sudah jelas diatur mengenai ketentuan objek jaminan yang berbunyi jika si berpiutang tidak menjalankan prestasinya, maka secara otomatis objek jaminan menjadi milik si berpiutang. Seharusnya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang terjadi, penggugat rekonvensi harus menanyakan hal tersebut pada pihak penerima gadai, sehingga gugatan yang diajukan penggugat rekonvensi salah pihak atau error personal, karena hal yang berkaitan dengan prosedural gadai tidaklah menjadi kewenangan tergugat rekonvensi. Bahwa perhitungan yang dilakukan penggugat rekonvensi tidak masuk akal, karena hanya melihat pada nilai objek pajak, namun tidak melihat pada situasi dan kondisi dari objek pajak yang dijaminkan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, bukti sudilah sekiranya majelis hakim terhormat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menerima eksepsi penggugat dan menolak eksepsi tergugat untuk sepenuhnya. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi salah pihak. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, kepada pihak tergugat, setelah saudara mendengarkan replik dari penggugat,
apakah saudara akan mengajukan duplik? Mengajukan yang mulia. Namun kami butuh waktu 7 hari untuk mengesahkannya. Bagaimana? Ya, bukan. Kami tidak keberatan. Baiklah, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang, hari Rabu 18 Mei 2022 yang mulia. Tetap pukul 10 apakah ada agenda persidangan lainnya? Tetap dan tidak ada agenda persidangan hari itu yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda duplik dari tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dikarenakan panggilan ini merupakan penetapan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Vina Rahmatika sebagai penggugat dan Anna Maria sebagai tergugat pada hari ini Rabu 18 Mei tahun 2022 bertempat di ruang sidang Umi Joyo Pengadilan Negeri Bangkalan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah siap atas duduknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan bawakan ke depan, kemudian berikan salinannya kepada pihak penggugat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah siap untuk membacakannya? Sudah siap. Baik, silakan dibacakan. Baik, yang kami muliakan majelis hakim dan yang kami hormati pihak penggugat dan hadirin sekalian yang hadir pada sidang siang hari ini. Kami selaku kuasa hukum dari tergugat berdasarkan surat kuasa tanggal 4 April 2022 dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil replik yang diajukan oleh penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, bahwa memang benar tergugat hanya meminta tenggat waktu pembayaran selama 8 bulan setelah transfer terakhir dilakukan. Hanya saja penggugat menyalahi hal tersebut dengan menagih piutangnya pada 26 Februari yang sama sekali belum memasuki masa tenggat waktu. Bahwa benar dalam isi perjanjian menyatakan jika penggugat rekonvensi atau si berutang telah tidak melaksanakan prestasinya, maka objek yang menjadi jaminan akan secara otomatis menjadi milik dari si berpiutang atau tergugat rekonvensi. Hanya saja di sini yang disepakati oleh kedua belah pihak hanyalah sejumlah atau sebesar utang atau piutang yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Bahwa tidak benar penggugat rekonvensi di sini melakukan perhitungan tanpa dasar. Kami menjadikan pasal 7 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia nomor 19 maksud saya garis miring POJK nomor 5 tahun 2021 di mana pihak bank akan memberikan pinjaman dengan estimasi 70% sampai dengan 80%. Sehingga di sini kita dapat mengasumsikan yang mulia bahwasannya seharusnya nilai jual dari objek tersebut melebihi 1 miliar yang mulia. Maka dari itu berdasarkan dari tadi di atas, kami mohon kepada majelis untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, dan menerima gugatan penggugat dari konvensi untuk seluruhnya. Dan kami juga mohon kepada majelis hakim untuk melakukan sengketa jaminan terlebih dahulu terhadap objek jaminan yang sekarang menjadi kuasaan dari pihak keempat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, setelah jawab telah selesai, namun majelis hakim masih mendengarkan adanya permohonan untuk sita jaminan. Maka dari itu majelis sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan selah, dan majelis masih membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan putusan selah tersebut. Baiklah, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu 25 Mei 2022 ya mulia. Tetap pukul 10 apakah ada agenda persidangan lainnya? Tetap dan tidak ada agenda persidangan hari ini yang mulia. Baik, dengan demikian
demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dikarenakan putusan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Vina Rahmatika sebagai penggugat dan Anamalia sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 bertempat di ruang sidang Unijoyo Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini yaitu bacaan putusan selah. Kepada para pihak dan pada hadirin dimohon untuk mendengarkan secara seksama. Dapat dimengerti ya. Putusan selah dengan nomor register perkara 180/PDTG/PN Bangkalan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memutus dan mengadili perkara-perkara perdata umum tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri telah menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tersebut bertanggal 28 Maret tahun 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkalan pada 30 Maret tahun 2022 dengan nomor perkara register 180/PDTG/PN Bangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut. Tentang duduk perkaranya, bahwa tergugat telah meletakkan jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan berupa sertifikat yang disertai surat keterangan hak tanggungan yang diberikan langsung oleh tergugat kepada penggugat sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh keduanya berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa setiap pengalihan biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan diwajibkan bila debitur walaupun menyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya, hal itu didasarkan pada pokok undang-undang agraria. Tentang hukumnya, menimbang bahwa tergugat menolak kompetensi relatif yang diajukan penggugat karena tidak sesuai dengan tempat tinggal tergugat yang berada di Merawa Bojonegoro. Selanjutnya telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat menolak gugatan yang diajukan tergugat karena tidak memiliki kejelasan dari segi hukum maupun maksud dari gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Selanjutnya telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa tergugat memohon agar dilakukan pemeriksaan terhadap objek jaminan dalam hal ini rumah dari tergugat untuk memastikan harga yang seharusnya dari objek jaminan tersebut. Mengadili 1. Menerima kompetensi relatif penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bangkalan berhak mengadili perkara ini. 2. Menyatakan gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan maksud serta tujuannya jelas. 3. Menyatakan tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonvensi salah pihak. 4. Mengabulkan permohonan sida jaminan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bangkalan jika berhalangan dapat diganti atau diwakilkan oleh yang berwenang atau yang sah untuk melakukan dengan disertai 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam pasal 197 HIR untuk melaksanakan sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut. 6. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan pejabat yang berwenang untuk melakukan olah tempat yang menjadi objek jaminan guna menilai dari kondisi sebenarnya dari objek jaminan untuk menentukan nilai yang sebenarnya. Demikian putusan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 oleh Profesor Dr. Muhammad Rizky Nur Hayati Pratama SMH sebagai Ketua Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 oleh Hakim Anggota Reva Zarina Karmila SMH dan Siti Maturusna SMH dan dibantu oleh panitera pengganti yaitu Eko Fajar SMH pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh kuasa hukum dari penggugat maupun kuasa hukum tergugat. Maka putusan selah ini telah dianggap selesai.
Kami dari pihak penggugat ingin meminta salinan putusan saya. Dari mana? Itu juga kami yang mulia. Kami meminta salinan putusan selain. Baik, Pak Indra, mohon untuk mempersiapkan dengan putusan selanjutnya kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat. Baik, kepada para pihak, setelah putusan telah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian. Kepada pihak penggugat, apakah bukti saudara telah siap? Belum siap yang mulia. Kami mau memutuskan itu hari. Bagaimana pihak tergugat? Begitu pun juga kami yang mulia. Kami juga mempunyai hari untuk menyiapkan bukti. Baik, dikarenakan para pihak belum siap dengan alat buktinya, maka dari itu sidang pada hari ini akan ditunda selama 7 hari. Baiklah, panitia 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu 1 Juni 2022 yang mulia. Tetap pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Agenda persidangan akan diundur ke hari Kamis 2 Juni 2022 yang mulia, karena tanggal 1 merupakan hari libur nasional. Terima kasih yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembuktian dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dikarenakan penetapan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Berdasar atas nama Vina Rahmatika sebagai penggugat dan Ana Melia sebagai tergugat pada hari ini Kamis 2 Juni tahun 2022 bertempat di ruang sidang Unijoyo Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini yaitu pembuktian dari para pihak. Kepada pihak penggugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti dan alat bukti apa yang saudara ajukan? Baik yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti tertulis yang mulia, serta saksi dan serta ahli yang mulia. Baik, silakan bawakan bukti tertulisnya kepada majelis. Kepada pihak tergugat silakan ke depan untuk memeriksa alat buktinya. Baik, Mahendra, silakan panggilkan saksi dari pihak penggugat. Kepada para saksi dari pihak penggugat, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada hari ini? Baik, sebelum saudara saksi untuk melakukan kesaksiannya, dari itu majelis masih memerlukan identitas saudara untuk memeriksa kesesuaian identitas saudara. Maka dari itu, saudara silakan maju ke depan untuk memberikan identitas saudara. Dimulai dari saksi 1, saksi 2, kemudian saksi 3. Jadi ngerti? Baik, silakan. Baik, saudara saksi, setelah saudara memberikan identitasnya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Maka dari itu, saudara jawab dengan sebenar-benarnya sesuai dengan identitas saudara. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Baik, saksi 1, nama saudara, rumah tanggal lahir, alamat saudara, agama saudara, kerjaan saudara,
Berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negara Indonesia, benar ya? Baik, saksi 2, nama saudara, tempat tanggal lahir, alamat saudara, agama saudara, pekerjaan saudara, berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negara Indonesia, benar ya? Baik, saksi 3, nama saudara, tempat tanggal lahir, alamat saudara, agama saudara, pekerjaan saudara, berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia, benar ya? Baik, untuk saudara saksi, sebelum sumpahnya diambil, apakah saudara saksi 1, 2, dan 3 memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak penggugat? Saudara memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak penggugat dan dua lainnya tidak? Baik, saudara saksi, setelah saudara diperiksa identitasnya, dikarenakan di sini saudara diwajibkan untuk jadi sumpahnya. Oleh karena itu, saudara silakan masuk ke depan, kemudian menghadap kepada hakim anggota 1 untuk ditunjuk sumpahnya. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Dikarenakan saudara saksi 1, 2, dan 3 di sini beragama Muslim, maka saya akan membimbing saudara secara Muslim. Bisa dimengerti? Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, saudara saksi, dikarenakan saudara telah diambil sumpahnya, oleh karena itu saudara sudah bisa memberikan kesaksiannya sesuai dengan kenyataan tersebut. Namun, majelis hakim masih memberikan kesempatan utama kepada saudara saksi 1. Oleh karena itu, kepada saksi 2 dan saksi 3 silakan meninggalkan ruang persidangan, namun jangan meninggalkan area pengadilan dikarenakan nanti saudara akan dipanggil lagi oleh panitera. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Baik, saudara saksi 1, apakah saudara telah siap untuk memberikan kesaksiannya? Baik, kepada pihak penggugat silakan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi 1. Baik, kepada saudara saksi 1, dimohon dan didengarkan dan memperhatikan keterangan saya. Apakah benar Anda mengetahui tentang kejadian yang meminjam ataupun tidak? Benar, saya mengetahui. Bagaimana tahu jika terjadi yang meminjam antara dua orang? Saudari Kira bercerita kepada saya bahwa anak dia telah melakukan pinjaman uang sebesar 1 miliar rupiah. Namun tergugat ini tidak kabar sejak kejadian tersebut. Mengapa penggugat bisa menjadikan tersebut? Karena saya adalah SK di kediaman tergugat. Pada saat itu penggugat mendatangi kediaman saya untuk menanyakan keberadaan tergugat. Jika Anda sudah apakah Anda tahu? Setahu saya tergugat ini mencoba mendirikan usaha di kediamannya. Hanya saja ia kurang modal, sehingga ia melakukan beberapa pinjaman kepada warga sekitar. Tetapi ia sering tidak melunasi pinjaman tersebut. Saya tetap pertanyaan berikutnya. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi 1? Baik, silakan diajukan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudara saksi 1, apakah saudara saksi tahu perjanjian antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui. Boleh dijelaskan bagaimana saudara saksi tahu mengenai kejadian tersebut? Apakah saudara saksi menjadi saksi saat terjadinya kejadian tersebut? Saya bukan saksi saat perjanjian itu dilakukan. Hanya saja penggugat telah membuat kepada saya perjanjian tersebut saat penggugat berada di kediaman saya. Baik, jika begitu apakah saudara saksi paham betul apa yang jadi perjanjian tersebut? Saya paham karena pada saat itu saya melihat isi perjanjian tersebut dan seksama. Apakah di dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan atau hal yang tidak masuk akal? Menurut saya dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur penipuan, hanya
saja dengan waktu yang dijanjikan oleh tergugat ini tidak masuk akal. Hanya karena dalam waktu 8 bulan dengan nominal 1 miliar rupiah ini nyatanya sulit dibayarkan. Apalagi tergugat ini masih mempunyai banyak utang kepada tetangga pidana. Apakah saudara saksi mengetahui hal lain dari kejadian ini? Juga kejadian yang disepakati? Tidak, saya hanya tahu kejadian tersebut. Baik, yang ingin saya sampaikan. Baik, kepada saudara satu, dikarenakan di sini kesaksian saudara telah selesai. Oleh karena itu, silakan saudara mengambil identitas ke depan, kemudian dilakukan ruang persidangan. Jadi mesti baik. Baik, Pak Indra, silakan melanjutkan saudara satu dua dari pihak penggugat. Kepada saksi 2 dari pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, silakan. Baik, saudara saksi 2, dikarenakan saudara telah diambil sumpahnya, oleh karena itu saudara dimohon untuk memberikan keterangan sesuai dengan sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Baik. Kepada pihak penggugat silakan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi 2. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi 2, mohon mendengarkan apa yang ditanyakan oleh saya dan dengarkan secara sesama. Apakah benar saudara ini tidak ditolong oleh penggugat untuk mencari keberadaan keluarga ini? Apakah tahu Anda ini? Apakah Anda tahu alasan penggugat untuk apakah saudara melakukan tentang keberadaan ini? Ini hanya itu yang mulia. Terima kasih kepada saksi 2. Kepada pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2? Iya, yang mulia. Baik, silakan diajukan. Tolong dengarkan bersama saya. Apakah saudara saksi ini tahu bahwa penggugat ini telah melakukan kejadian dengan penggugat? Apakah saudara tahu kapan kejadian ini? Saya mengetahui bahwa kejadian tersebut disepakati pada tanggal 15 Maret 2015 dan ditanggapi pada tanggal 20 Maret 2015. Lalu terkait isi dari perjanjian itu, apakah saudara tahu? Saya tidak tahu, hanya saja penggugat menceritakan kepada saya bahwa tergugat memiliki hutang sebesar 1 miliar. Nah, setelah itu keluarga tergugat bilang customer beserta tergugat. Dan dari situ penggugat meminta tolong saya untuk mencari keberadaan tergugat dan meminta saran kepada saya. Lalu saran seperti apa yang saudara saksi berikan kepada penggugat? Saya hanya menyarankan untuk mengambil alih properti yang telah ditinggalkan oleh tergugat berdasarkan signifikan yang dilakukan. Apakah menurut saudara saksi ini hal itu benarkah? Dari mana Anda berpendapat seperti itu? Menurut saya itu boleh-boleh saja. Sebab kata penggugat di dalam perjanjian sudah terulang. Jadi saya hanya mendengarkan apa yang sudah dilakukan. Saudara saksi, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Anda sendiri tidak tahu akar masalahnya di sini. Anda sendiri tidak melihat perjanjian itu seperti apa. Namun Anda berikan anjuran sendiri. Atas dasar apa Anda berikan anjuran sendiri? Terus yang mulia, baik silakan. Pertanyaannya yang sudah diajukan oleh kuasa hukum penggugat ini yang mulia sudah keluar dari konteks yang mulia yang seharusnya saksi jawab yang mulia. Pertanyaan yang mulia, apa yang saya tanyakan hanyalah apa yang seharusnya saya tanyakan dan saksi jawab yang mulia. Dan itu masih belum keluar dari konteks yang mulia. Yang mulia, Anda dari tadi ini sudah jelas-jelas mengulang-ulang pertanyaan Anda. Dan pertanyaan ini Anda ini sudah keluar dari konteks yang harusnya yang dia jawab. Lalu apa maksud Anda? Apakah Anda ingin memojokkan saudara saksi yang kami hadirkan? Atas dasar apa Anda mengatakan saya ini memojokkan? Pada saudara kuasa hukum tergugat dimohon untuk tenang. Baik, silakan lanjutkan. Baiklah, terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi ini benar-benar tidak tahu isi dari perjanjian itu? Kami rasa sudah cukup pertanyaan dari kami ini. Baik, kepada saudara saksi 2, dikarenakan di sini kesaksian saudara telah selesai, maka dari itu silakan maju ke depan, kemudian mengambil identitas saudara, kemudian langsung meninggalkan ruang persidangan. Bisa dimengerti? Baik, silakan.
memanggilkan saudara saksi 3 dari pihak penggugat. Kepada saksi 3 dari pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi 3, dikarenakan saudara telah diambil sumpahnya, oleh karena itu saudara dimohon untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada. Bisa dimengerti? Baik. Kepada pihak penggugat silakan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi 3. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi 3 dimohon untuk memperhatikan dan mendengarkan pertanyaan saya. Apakah saudara tahu terjadi perjanjian antara penggugat dan penggugat? Lalu sebagai tetangga dari tergugat, apakah saudara bisa menceritakan tentang tergugat pada kami di sini? Dilanjutkan kepada pihak penggugat. Kami rasa pertanyaan sudah cukup. Kepada pihak tergugat silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi 3. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi bahwa mendengarkan ini sama. Pertanyaan dari saya, apakah saudara ini benar-benar tetangga dari tersebut? Lalu apakah saudara saksi ini bisa menceritakan siapa sih tergugat ini di kediamannya? Lalu apakah saudara ini mempunyai utang yang masih belum dilunasi oleh tergugat? Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Dari pihak penggugat apakah ada tambahan dari saudara saksi 3? Saudara saksi 3, dikarenakan proses saudara telah selesai, maka dari itu silakan saudara maju ke depan kemudian mengambil identitas saudara lalu keluar dari ruang persidangan. Bisa dimengerti? Baik. Baik, Pak Indra, silakan panggilkan ahli dari pihak penggugat. Kepada saksi ahli dari pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara Andi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan seperti maupun rohani dalam perjalanan hari ini? Baik. Sebelum saudara melakukan kesaksiannya, maka dari itu majelis hakim akan memeriksa jejak dari saudara terlebih dahulu. Silakan bawakan identitas saudara maupun surat CV keahlian saudara. Bisa dimengerti? Baik, silakan maju ke depan. Baik, silakan kembali. Baik, saudara Andi. Dikarenakan di sini saudara telah memberikan surat identitas saudara, maka dari itu majelis akan memeriksa identitas dari saudara terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Baik, saudara ahli, nama saudara, tempat tanggal lahir, alamat saudara, agama saudara, kerjaan saudara, berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negara Indonesia, benar ya? Baik, untuk saudara ahli, sebelum sumpahnya diambil, apakah saudara ahli memiliki hubungan kerabatan dengan pihak penggugat? Baik, saudara ahli, setelah saudara memberikan keterangan identitas saudara,
Tetapi majelis hakim masih membutuhkan sumpah saudara. Maka dari itu silakan saudara maju ke depan, kemudian menghadap kepada hakim anggota 1 untuk dibimbing sumpahnya. Bisa dimengerti? Baik, silakan maju ke depan. Dikarenakan saudara ahli di sini beragama Muslim, maka saya akan membimbing saudara secara Muslim. Bisa dimengerti? Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, saudara ahli, dikatakan saudara telah diambil sumpahnya. Oleh karena itu saudara tidak bisa memberikan keahlian sesuai dengan keahlian yang saudara miliki. Bisa dimengerti? Baik, kepada pihak penggugat silakan memberikan pertanyaan kepada saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia kepada seorang ahli. Dimohon untuk mendengarkan dan secara pertanyaan saya. Bagaimana pendapat Anda tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat tanpa melakukan pembunuhan di bawah mereka? Menurut pasal 13 dalam satu perjanjian tidak tergantung wajibnya penggunaan pasal. Artinya perjanjian apa baik tetap sah, tetapi jika dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, maka hal tersebut dianggap tidak bermasalah. Mohon dijelaskan kembali tentang argumentasi Anda. Bahwasannya dari tadi yang Anda jelaskan ini hanya sepatah kata dan beberapa kata. Baik, itu sah dalam perjanjian itu ketika sudah memenuhi beberapa unsur seperti kedua belah pihak sepakat, kedua belah pihak harus dapat atau memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, serta objek perjanjian harus berupa hal yang diizinkan oleh hukum atau dari sifatnya halal. Nah, sehingga seperti yang saya katakan di awal, perjanjian tetaplah sah sesuai pasal 1320 KUH Pidana. Jadi tidak ada hubungannya apakah perjanjian tersebut bermakna atau tidak. Hanya saja jika hal tersebut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, maka hal tersebut dianggap kurang. Karena perjanjian tersebut bisa dianggap tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti itu. Kepada pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli? Mengajukan. Baik, silakan diajukan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Terutama mengenai masalah hak milik suatu barang yang dijadikan objek jaminan. Apakah boleh seseorang melakukan pegadaian suatu objek khususnya sertifikat rumah tanpa pengetahuan dari pemilik objek tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan saudara ini perlu kita dari yang pertama, apakah orang yang melakukan pegadaian tersebut memiliki hubungan keluarga vertikal? Nah, yang kedua, apakah orang yang melakukan pegadaian tersebut adalah orang lain, tetapi dia memiliki surat hak terguna? Menurut saudara, dari penjabaran di atas termasuk yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah, jika yang kedua, kita lihat dulu, apakah hak tanggungan yang dibuat itu dilakukan oleh pejabat yang berbeda? Jika iya, maka pegadaian tersebut sah-sah saja. Karena jika orang tersebut memiliki surat keterangan hak tanggungan, seharusnya di awal orang tersebut sudah melakukan perjanjian. Tidak mungkin orang tersebut tiba-tiba memberikan hak tanggungan. Lalu saudara ahli, jika dalam satu perjanjian utang piutang yang dibebani oleh objek jaminan, lalu kemudian objek jaminan tersebut digadaikan ataupun dijual, apakah hasil dari gadai ataupun penjualan tadi langsung menjadi milik si piutang secara keseluruhan? Di dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila begitu citra dan si pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki piutang
hanya akan mengambil sejumlah atau sebesar piutang yang mereka miliki terhadap objek jaminan tersebut. Namun beda lagi jika diatur dalam perjanjian. Lalu saudara, apabila si piutang tetap mengambil keseluruhan semua objek tersebut, bagaimana kita? Itu dugaan berlaku karena perbuatan tersebut juga patut diduga sebagai tindak pidana penggelapan sesuai pasal 372 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Baik, kami jadi cukup ya. Baik, saudara Andi, dikarenakan saksian saudara telah selesai, maka dari itu saudara silakan maju ke depan, kemudian mengambil identitas saudara, kemudian lalu meninggalkan ruang persidangan. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Baik, selanjutnya yaitu pembuktian dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah saudara telah siap dengan alat buktinya? Ya, yang mulia. Kami siap. Kami akan mengajukan bukti tertulis dan juga saksi yang mulia. Baik, silakan berikan bukti tertulisnya kepada majelis. Kemudian kepada pihak penggugat silakan maju ke depan untuk ikut memeriksa bukti dari pihak tergugat. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Baik, kepada pihak tergugat, saudara akan mengajukan alat bukti lainnya. Kami tadi mengajukan 2 saksi yang mulia. Baik, kepada panitera silakan mengajukan saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi dari pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka dari itu majelis hakim akan meminta identitas saudara untuk memeriksa identitas saudara sesuai dengan keaslian dari identitas saudara. Bisa dimengerti? Baik, silakan berikan ke majelis. Baik, silakan kembali. Baik, saudara saksi, setelah saudara memberikan identitas saudara, maka dari itu majelis akan memeriksa identitas saudara. Dimohon kepada saudara saksi untuk memberikan jawaban sesuai dengan identitas saudara. Bisa dimengerti? Baik, silakan hakim anggota 2. Baik, saksi 1 nama saudara. Tempat tanggal lahir. Alamat saudara. Agama saudara. Pekerjaan saudara. Berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negaraan Indonesia, benar ya? Baik, saksi 2 nama saudara. Tempat tanggal lahir. Alamat saudara. Agama saudara. Pekerjaan saudara. Berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negaraan Indonesia, benar ya? Baik, untuk saudara saksi, sebelum semuanya diambil, apakah saudara saksi 1 dan 2 memiliki hubungan kerabatan dengan pihak tergugat? Baik, saudara saksi, dikarenakan di sini saudara diwajibkan untuk diambil sumpah. Oleh karena itu, saudara diharapkan untuk maju ke depan, kemudian menghadap kepada lembaga 1 untuk dibimbing sumpahnya. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Dikarenakan saudara saksi 1 dan 2 di sini beragama Muslim, maka saya akan membimbing secara Muslim. Bisa dimengerti? Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada
pada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, dikarenakan saudara telah diambil sumpahnya, oleh karena itu saudara tidak bisa memberikan kesaksian sesuai dengan fakta lapangan. Namun majelis hakim masih memberikan kesempatan pertama kepada saksi-saksi. Oleh karena itu, saksi dua silakan meninggalkan ruang persidangan. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Baik, saudara saksi satu, saudara telah siap yang memberikan kesempatan pada hari ini. Baik, kepada pihak penggugat silakan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi satu dari pihak tergugat. Bisa dimengerti? Baik, silakan. Kepada saudara saksi satu untuk menerangkan pertanyaan saya. Apakah benar saudara ingin menjadi saksi ketika terjadinya perjanjian ini? Apakah saudara saksi paham betul tentang isi perjanjian itu? Jadi saudara saksi ini menyaksikannya? Baiklah. Jika begitu, saudara saksi tahu bahwa di dalam perjanjian itu tercantum tidak bahwasanya tergugat ini harus mengaksur. Berarti di sini Anda ini tidak paham betul terhadap isi perjanjian itu. Bahwasanya di dalam perjanjian itu termuat bahwa si tergugat ini harus mengaksur. Apakah saudara bohong terhadap kesaksian Anda di sini? Berarti kami mengopsikan bahwasannya Anda di sini ini hanya berpura-pura paham terhadap isi perjanjian itu sendiri. Apa selain terjadinya perjanjian itu sendiri? Instruksi yang mulia. Kami rasa pertanyaan dari pihak tergugat terlalu berlama-lama dan bertele yang mulia. Kami rasa sesi ini sudah saja yang mulia. Keberatan yang mulia. Yang saya tanyakan dari tadi ini hanya membahas tentang kedetailan atau secara spesifikasi dari saksi yang mulia. Apakah benar-benar dia tahu terhadap perjanjian itu yang mulia? Saya tidak menanyakan hal yang di luar konteks yang mulia. Instruksi yang mulia. Maaf, tidak bisa. Dikarenakan ini masih sesinya dari pihak penggugat. Oleh karena itu saudara tidak boleh terlalu mengintervensi pada saksi satu. Bisa mengerti? Baik. Dan sekarang kembali. Baik, pihak penggugat silakan melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, bisakah saudara menjelaskan kesaksian saudara? Apa yang disepakati di sana? Setahu saya di dalam perjanjian itu hanya memuat seperti kapan uang itu akan ditransfer, terus pada waktu pelunasan, terus sama mengenai hak objek jaminan itu Pak, di mana katanya objek jaminan itu menjadi hak seperti utang, tapi tidak keseluruhan Pak. Nah, hal itu tapi tidak dimasukkan ke dalam perjanjian itu Pak. Lalu terkait keberadaan si tergugat ini, apakah Anda mengetahui? Bohong Anda. Anda ini anaknya. Masa tidak tahu terhadap orang tuanya? Bohong di sini. Ini adalah cucu. Masa tidak tahu rumah neneknya? Dan sekaligus nenek itu tidak tahu. Dan ibunya juga tidak tahu di sini. Kami rasa pertanyaan kami sudah cukup benar. Baik, pada pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Iya, ya. Baik, silakan. Apakah benar saudara saksi ini merupakan saksi langsung dan juga saudara saksi lah yang mengantar ke kediaman tergugat? Ya Pak, benar saya
Baik, saudara saksi, silakan saksi saudara telah selesai. Maka dari itu silakan ambil identitas saudara kemudian juga tolong berjalan. Seperti baik silakan. Baik, Mahendra, silakan melanjutkan saudara saksi dua dari pihak tergugat. Pada saksi 2 dan pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Saudara saksi, saudara telah siap ya memberikan keterangan saudara. Baik, kepada pihak penggugat silakan berikan pertanyaan kepada saudara saksi dua dari pihak tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara yang memperhatikan yang dikatakan saudara saksi apa? Saudara tahu telah terjadi perjanjian antara penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi tahu apa isi perjanjian? Saya nggak tahu kalau misalnya menunjukkan harga Apakah saudara saksi tahu apa uang itu kalau untuk usaha dan biaya hidup saya. Ibu saya itu membayar dan saya tidak tahu yang dilakukan kepada saya di karena saya ada sekali dari saya rasa pertanyaan kami sudah cukup yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi dua. Baik. Saksi itu mendengarkan dengan sama apa yang saya kami tanya. Apakah terus saksi mengetahui perjanjian dilakukan? saya tahu tapi bahwasannya ibu saya Jadi saudara ini hanya tahu setelah terjadinya perjanjian benar. Dengan apa yang kami sudah cukup yang mulia. Saudara saksi dua, dikarenakan kesaksian saudara telah selesai, maka dari itu silakan ambil identitas saudara kemudian meninggalkan ruang persidangan. Dimengerti? Baik, silakan. Baik, setelah pembuktian dari para pihak telah selesai, maka majelis akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya untuk kepada pihak penggugat. Apakah saudara telah siap atas kesimpulannya? Siapa yang mulia kami membutuhkan waktu untuk berhari. Bagaimana dengan pihak tergugat? Begitu juga dengan kami yang melihat kami masih membutuhkan waktu untuk memberikan. Baik. Baiklah, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Kamis 9 Juni 2022 yang mulia. Tentang pukul 10 apakah ada agenda persidangan lainnya? Tetap tidak ada agenda persidangan lain yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dikarenakan pertemuan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Vina Rahmatika sebagai penggugat dan Ana Melia sebagai tergugat pada hari ini Kamis 9 Juni tahun 2022 bertempat di ruang sidang Umi Joyo Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini yaitu penyampaian kesimpulan. Majelis hakim akan memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat. Baik, silakan memberikan kesimpulannya kepada majelis. Silakan kembali. Baik, kepada pihak penggugat, silakan bacakan kesimpulannya. Yang terhormat majelis dan kuasa hukum tergugat dan para hadirin yang hadir pada sidang hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dianggap telah membacakan. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara telah siap atas kesimpulannya? Sudah siap. Baik, silakan bawakan ke majelis. Baik,
silakan bacakan kesimpulannya. Yang kami muliakan majelis hakim dan yang kami hormati kuasa hukum beserta penggugat dan hadirin sekalian yang hadir pada sidang pada hari ini. Di sini kami selaku kuasa hukum akan membacakan kesimpulan kami. Kesimpulan tergugat antara Vina Rahmatika dan juga Ana Amalia. Dengan hormat dengan ini kesimpulan tergugat tanggal 8 Juni 2022 dalam eksepsi tergugat menolak konversi kami penggugat. Gugatan yang diajukan tergugat tidak memiliki dasar baik dalam dasar hukum maupun dasar gugatannya. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Baik, setelah pembacaan kesimpulan telah selesai, maka agenda selanjutnya yaitu pembacaan putusan akhir oleh majelis. Namun putusan akhir ini membutuhkan waktu 7 hari untuk dipersiapkan oleh majelis. Bisa dimengerti? Baiklah, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Kamis 16 Juni 2022 yang mulia. Tetap pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tetap dan tidak ada persidangan hari itu yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 dengan agenda pembacaan putusan akhir. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup dan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Vina Rahmatika sebagai penggugat dan Ana Amalia sebagai tergugat pada hari ini Kamis 16 Juni tahun 2022 bertempat di ruang sidang Bukit Joyo, Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini yaitu pembacaan putusan akhir. Dimohon kepada para pihak kemudian kepada hadirin untuk mendengarkan secara seksama. Bisa dimengerti? Putusan dengan nomor register perkara 180/PDTG/2022/PN Bangkalan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus tentang perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dalam surat tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor register 123/PDTG/2021/PN Bangkalan telah mengajukan gugatan kepada tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada 15 Juni 2015 telah terjadi kesepakatan antara Vina Rahmatika dengan Ana Amalia tentang pinjam-meminjam dengan nominal sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan tergugat harus memberikan jaminan jangka waktu pelunasan selama 8 bulan sejak terhitung transfer pertama yang terakhir dilakukan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban tertanggal 3 April tahun 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut. Mengadili 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sahnya perjanjian yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan malversasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa utang, membayar seluruh kegiatan dan membayar biaya persidangan perkara kepada penggugat secara tunai selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan dibacakan dengan rincian sekian. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat ataupun pihak ketiga lainnya. 4. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 225.000 yang timbul dari akibat perkara ini. Dengan demikian, putusan akhir di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2022, baik kami Profesor Muhammad Rifki Nurhayati Pratama sebagai hakim majelis dan didampingi oleh 2 hakim lainnya. Putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2022 oleh Majelis Hakim dan dibantu Panitera Eko Fajar SMH dan dihadiri oleh kuasa hukum dari para pihak. Baik, dengan demikian sidang Pengadilan Negeri Bangkalan pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor register perkara 180/PDTG/2022/PN Bangkalan
sekalian, pertemuan di Sidang Wijoyo dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.